Saudara yang terkasih, kita masuk pada bagian ketiga dari tema Tuhan tak pernah ingkar janji, tetapi sekarang kita melihat dari kehidupan Esau dalam Kejadian 27 ayat 38-40. Ini berawal dari hak kesulungan yang dijual ketika Esau menganggap remeh dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dikatakan bahwa dalam Kejadian pasal 25 ayat 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepada hak kesulungan. Dan ini yang terjadi, yaitu ketika kita melihat peristiwa yang terjadi di Hebron, di mana 157 tahun kembali sampai kepada dari Abraham sampai kepada Esau. Dan kemudian kita melihat bagaimana Esau begitu marahnya. Saking marahnya dia terus berkata kepada bapaknya. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku juga, ya Bapa. Dan engkau dengan suara keras menangislah Esau karena dia tidak mendapatkan berkat itu. Di ayat 40 ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Kata Ishak kepada Esau, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk dari tegukmu, kehilangan hak kesulungan itu. Dan ini terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Hubungannya apa dengan Kaleb di Hebron? Kita bisa melihat ini ketika melalui padang gurun, melalui perbudakan di Mesir, sampai dengan 525 tahun di Kaleb merebut akan Hebron. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi sebenarnya? Dikatakan kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Apa hubungannya dengan Kaleb dan juga dengan Esau? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat apa yang terjadi, bahwa perjanjian itu dipenuhi, di mana? Inilah kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas dan sulung Esau. Inilah kepala kaum Teman, kaum Omar, kaum Sefo, dan ada kaum Kenas. Saudara, ada di sini kaum Kenas. Dan kalau kita melihat di Yosua pasal 14 ayat 6 dikatakan, berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Artinya apa? Artinya Esau memiliki anak bernama Elifas, dan Elifas ini adalah punya anak namanya Kenas yang adalah pendiri dari kaum Kenas. Sehingga kita bisa melihat ini merupakan keturunan Esau. Dan Kaleb disebut sebagai orang Kenas karena dia keturunan Esau. Yaitu bahwa kita mungkin saat ini dalam kondisi yang tidak baik, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia pasti memberikan janji yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita bisa katakan, tetaplah berpengharapan dalam Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.